Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Inmas TV bersama saya Miftahul Jannah dan saya Putri Isna akan menyampaikan informasi terkini Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan dalam Kabar Kemenak. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan mendistribusikan belangko ijazah siswa madrasah serta sosialisasi Surat Edaran Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2021 tentang penerapan protokol kesehatan dalam penyelenggaraan Salat Hari Raya Idul Adha dan pelaksanaan Kurban tahun 1442 Hijriah di Aula Kanwil Kemenak Sumsel 30 Juni. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan menggelar kegiatan pendistribusian belangko ijazah siswa madrasah serta sosialisasi SE Menteri Agama RI Nomor 15 Tahun 2021 tentang penerapan protokol kesehatan dalam penyelenggaraan Sholat Hari Raya Idul Adha dan pelaksanaan Kurban tahun 1442 Hijriah di Aula Kanwil Kemenak Sumsel Rabu 30 Juni. Kegiatan ini dibuka Kanwil Kemenak Sumsel Dr. Andes Haji Mukhlisuddin SHMA serta dihadiri Kepala Bagian Tata Usaha Haji Abadil SAG MSI, Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Dr. Haji Muhammad Ali SAG MPDI, Kepala Kantor Kemenak Kabupaten Kota se-Sumatera Selatan, Kasih Pendidikan Madrasah Kanwil dan Kemenak Kabupaten Kota, serta sejumlah Kepala Madrasah Negeri. Hadir pula secara daring para Kepala Madrasah se-Sumatera Selatan, baik tingkat RA, MI, MTS maupun MA. Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Dr. Haji Muhammad Ali SAG MPDI dalam sambutannya melaporkan, kegiatan ini merupakan bentuk komitmen bersama untuk menjaga dokumen negara. Adapun jumlah belangko ijazah yang didistribusikan adalah 69.095 buah. Dengan rincian belangko ijazah jenjang MA sebanyak 14.158, belangko ijazah jenjang MTS sebanyak 26.636, belangko ijazah jenjang MI sebanyak 13.557 dan belangko ijazah jenjang RA sebanyak 14.744. Kakanwil Kemenak Sumsel Dr. Andes Haji Mukhlisuddin SHMA menginginkan agar Kepala Kantor Kemenak Kabupaten Kota melakukan monitor terhadap penggunaan dan penulisan belangko ijazah. Niatkanlah karena Allah. Wa ma umiru illa liya. Nggak ada lain, insya Allah selamat. Jangan niat yang lain. Melangkahlah niat karena Allah. Insya Allah berkah. Tapi kalau sudah tujuan yang lain, tidak akan berkah. Pasti. Apalagi nyarui wong. Ya? Nyarui kawan. Tambah. Mulai dari bicara, ya, berbuat untuk menyenangkan orang lain. Anfa'uhum lin guru, kepala madrasah, kepala kemenak, kita semua ini dibutuhkan orang. Orang kan senang dan kita dibutuhkan orang. Anfa'uhum linnas. Jangan sengsara karena kita. Aku udah galak aku tamu kalau nyarui kamu. Tidak pernah aku mau. Tidak pernah mau. Tapi ingin menyenangkan orang. Orang bangga, senang kita datang. Akan berikan motivasi-motivasi yang baik. Tanbihul ghafilin, tazkiyah, tarbiyah. Wah, luar biasa itu. Mukhlisuddin juga mensosialisasikan SE Menteri Agama RI Nomor 15 Tahun 2021. Kakanwil menginstruksikan kepada Kepala Kantor Kemenak Kabupaten Kota, Kepala Madrasah, dan Kepala KUA untuk gencar melakukan sosialisasi. Dia juga meminta agar Kepala Kantor Kemenak Kabupaten Kota menjaga koordinasi dan komunikasi dengan Satgas COVID-19 di daerah masing-masing. Tim Liputan Inmas TV melaporkan. Man 3 Palembang menggelar wisuda dan pelepasan 386 siswa kelas 12 di Aula Man 3 Palembang. Kegiatan wisuda digelar secara luring dan daring dengan penerapan protokol kesehatan. Man 3 Palembang menggelar wisuda dan pelepasan 368 siswa kelas 12 di Aula Man 3 Palembang, Rabu 30 Juni. Kegiatan wisuda digelar secara luring dan daring dengan penerapan protokol kesehatan.
Sebanyak 13 siswa mengikuti wisuda secara langsung, sedangkan yang lain mengikuti secara daring yang dibuka langsung oleh Kakanwil Kemenak Sumsel, Dr. Andes Haji Muklisuddin SHMA di Aula Men 3 Palembang. Sebanyak 368 siswa yang diwisuda terdiri dari 295 siswa jurusan IPA dan 73 jurusan IPS. 85% siswa Men 3 Palembang melanjutkan studi ke perguruan tinggi negeri baik di dalam negeri maupun di luar negeri melalui jalur SNMPTN, SBMPTN, PTKIN, sekolah kedinasan, dan beasiswa. Hadir secara langsung Kakanwil Kemenak Sumsel, Dr. Andes Haji Muklisuddin SHMA, Kasubag Umum dan Humas, Dr. Haji Saifuddin SAG MSI, Kepala Men 3 Palembang Hajah Komariah Hawa MPD, para wali kelas, dan beberapa guru di Men 3 Palembang. Senang dan bangga, ya, anak-anak berhasil ya di Madrasah Negeri 3. Tadi ada yang kedokteran berapa orang, ada yang ke ITB Bogor, kemudian ada yang di Sriwijaya, ada yang pertahanan, luar biasa, jurusan kimia dan militer, luar biasa tuh, jurusan kimia militer dari Madrasah Negeri 3, luar biasa. Yang keluar negeri yang ke Turki 11 orang. Jadi luar biasa ini. Pokoknya saya berikan apresiasi kepada kepala madrasah beserta para dewan guru ya yang didukung oleh komite orang tua murid mendukung anak-anak supaya belajar di sini ya dengan baik, tidak ada problem, tidak ada masalah. Ini adalah tidak terlepas dari dukungan masyarakat bahwa madrasah negeri itu memang hebat. Madrasah negeri memang hebat. Kenapa? Dia mencetak manusia menjadi manusia yang saleh dan salehah. Manusia yang berguna bagi dirinya, masyarakat, bangsa, orang tua, dan agama. Terbukti luar biasa, ada yang bisa jadi petugas, jadi pelayan masyarakat ya, apalagi soal-soal kehidupan di tengah-tengah masyarakat, ilmu alatnya sangat dibutuhkan. Itu ada semua di Madrasah Negeri. Saya harapkan kepada masyarakat ya, jangan apatis lagi dengan madrasah apapun yang kita lihat, bahwa madrasah itu memang betul-betul hebat. Semoga Allah SWT berikan kebaikan ya, dan kepada kita semua akan diberikan keberkahan. Barakallah. Kakanwil mengapresiasi dan memberikan pujian kepada Men 3 Palembang yang telah berhasil menghasilkan siswa-siswa berprestasi dan mengagumkan. Hal itu terbukti dengan banyaknya siswa Men 3 Palembang yang diterima di perguruan tinggi negeri, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Tim Liputan Inmas TV melaporkan. Kepala Men 2 Kota Bengkulu didampingi sejumlah wakil kepala dan siswa madrasah melakukan studi banding ke Men 3 Palembang pada 1 Juli. Kakanwil menyambut baik kunjungan tersebut dan berharap studi banding dapat menambah wawasan dan motivasi sivitas akademika madrasah dalam rangka pengembangan dan peningkatan kualitas madrasah. Kepala Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Bengkulu, Hajah Karmila MPD, didampingi sejumlah wakil kepala dan siswa madrasah melakukan studi banding ke Men 3 Palembang, Kamis 1 Juli. Kedatangan mereka disambut Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan, Dr. Andes Haji Muklisuddin SHMA, Kepala Bidang Pendidikan Madrasah, Dr. Haji Muhammad Ali SAG MPDI, Kasubag Umum dan Humas, Dr. Haji Saifuddin SAG MSI, dan Kepala Men 3 Palembang, Hajah Komariah Hawa MPD. Turut hadir para Kepala Madrasah Sekota Palembang dan para Dewan Guru Men 3 Palembang. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan, Dr. Andes Haji Muklisuddin SHMA, menyambut baik kunjungan ini. Dia berharap studi banding ini dapat menambah wawasan dan motivasi sivitas akademika madrasah dalam rangka pengembangan dan peningkatan kualitas madrasah menuju madrasah hebat bermartabat. Pada hari ini kita menerima tamu dari Bengkulu, dari Madrasah Aliyah Negeri 2 Bengkulu, untuk berkunjung ke Kota Palembang, lebih khusus ke Men 3 Bengkulu, Men 3 Palembang. Ini satu hal yang sangat baik ya, supaya bisa berkolaborasi, meningkatkan dari kedua belah pihak ini. Keberhasilan anak-anak yang ada di Men 3 juga dapat contoh keberhasilannya juga di Men 2 Bengkulu. Bagaimanapun ini satu kesatuan dari Kementerian Agama. Saya mengharapkan ya keberhasilan seperti ini jadi contoh
Betapa tidak, Deman 3 Palembang ini kan sudah menelurkan anak-anak kita kepada beberapa negara, ya. Ada beberapa negara lulus universitas di luar negeri. Kalau dalam negeri, wah luar biasa itu, hampir 95% diterima di universitas negeri di Indonesia. Ini suatu keberhasilan khusus, ya. Saya kira ini merupakan satu kebanggaan tersendiri dan dapat dicontoh pada madrasah-madrasah yang lain. Saya ucapkan terima kasih pada anak-anak saya dari MAN 2 Bengkulu. Semoga keakraban, ya, kedamaian, kenyamanan dengan kebersamaan ini akan selalu terjalin. Barakallah, amin. Kepala MAN 3 Palembang, Hajah Komariah Hawa MPD, mengaku sangat bahagia mendapat kesempatan dikunjungi MAN 2 Bengkulu. Menurut Komariah, MAN 3 Palembang memang terus berupaya untuk meningkatkan kualitas, baik dari sisi tenaga pendidik dan kependidikan, maupun sarana dan prasarana penunjang pendidikan. Tim Liputan Inmas TV melaporkan. Kakanwil Kemenak Sumsel Dr. Andes Haji Mukhlisuddin SHMA membuka rapat koordinasi progres pembangunan Balai Nikah dan Manasik Haji di Aula Kanwil Kemenak Sumsel 30 Juni. Kakanwil berharap pembangunan Balai Nikah dan Manasik Haji dapat selesai tepat waktu dan sesuai target. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan, Dr. Andes Haji Mukhlisuddin SHMA, membuka rapat koordinasi progres pembangunan Balai Nikah dan Manasik Haji di Aula Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan, Rabu 30 Juni. Pada kesempatan tersebut, Kakanwil berharap pembangunan Balai Nikah dan Manasik Haji di lingkungan Kementerian Agama Sumatera Selatan berjalan lancar tanpa kendala dan selesai tepat waktu sesuai target. Mukhlisuddin juga berpesan agar semua pihak yang terlibat dalam pembangunan Balai Nikah dan Manasik Haji di lingkungan Kementerian Agama Sumatera Selatan bekerja secara profesional dan proporsional sesuai aturan yang berlaku, baik pihak Kantor Urusan Agama, Kementerian Agama Kabupaten Kota, pemborong, maupun pengawas pembangunan. Diharapkan supaya betul-betul satu kebersamaan dan bahasa lain kekompakan antar KPPG, ya, atau ULP, kemudian PPK, pengawas SPM, ya, pengawas teknis, pengawas perencana, ya, betul-betul satu kesatuan. PPK harus punya telepon itu semua supaya jalan untuk koordinasi. Jangan nggak tahu nanti siapa pengawas TU-nya, pengawas RTU. Coba mas teknisnya, iya kok datang sekali juga, datang lagi pak, ada kata yang macam itu, ada cerita seperti itu, ya. Jadi PPK itu harus betul-betul maklum, paham siapa mas teknis, siapa mas RTU, ya, kemudian pemborongnya juga, kegiatannya itu, ya, supaya untuk kesatuan. Kepala Bidang Urusan Agama Islam Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan, Dr. Andes Haji Kusrin MM, menjelaskan pada tahun 2021 ini ada 5 lokasi pembangunan Balai Nikah dan Manasik Haji di Sumatera Selatan. Rinciannya, Kantor Urusan Agama Semendawai Barat Kabupaten Oku Timur, Kantor Urusan Agama Cambai Kota Prabu Mulih, Kantor Urusan Agama Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara, Kantor Urusan Agama Buana Pemaca Kabupaten Oku Selatan, dan Kantor Urusan Agama Semenda Darat Ulu Kabupaten Muara Enim. Tim Liputan Inmas TV melaporkan. Sumatera Selatan meraih juara umum pada ajang SIPA Damasa Maja tingkat nasional di Pekanbaru Riau pada 21 Juni lalu. Kakanwil memberikan apresiasi atas prestasi tersebut dan menyerahkan secara langsung piala-piala tersebut pada acara penyambutan di Aula Kanwil Kemenak Sumsel 1 Juli. Prestasi membanggakan ditorehkan kontingen Sumatera Selatan pada ajang SIPA Damasa Maja tingkat nasional ke-8 di Pekanbaru Riau 21 hingga 20 Juni lalu. Sumatera Selatan meraih juara umum. Pembimas Buddha Kanwil Kemenak Sumsel Wiswadas SAG MSI menjelaskan, SIPA Damasa Maja merupakan perlombaan untuk anak-anak agama Buddha tingkat SD, SMP, dan SMA. Ada 6 cabang yang dilombakan pada SIPA Damasa Maja tingkat nasional tahun ini, yaitu Dhamma Wija, Dhamma Gita, Dhamma Pada, Dhamma Vikata, Dhamma Kata, dan Dhamma Kayika.
Juara 1 Lomba Dama Gita Putri tingkat SMP diraih Quinesa Afilia Violen. Juara 1 Lomba Dama Gita Putri tingkat SMA diraih Floren Josifania. Juara 1 Lomba Dama Kata tingkat SMP diraih Sanita Kisianda. Juara 3 Dama Gita Putra tingkat SD oleh Aron Yukusuma. Dan juara Harapan 1 Dama Gita Putra tingkat SMA oleh Liko Tanzei. Kakanwil Kemenak Sumsel Dr. Andes Haji Mukhlisuddin SHMA memberikan apresiasi atas prestasi tersebut. Kakanwil menyerahkan secara langsung piala-piala tersebut pada acara seremoni penyambutan di Aula Kanwil Kemenak Sumsel Kamis 1 Juli. Menurut Mukhlisuddin, prestasi ini patut disyukuri dan hendaknya dijadikan pemicu untuk mencetak prestasi yang lebih baik lagi di masa mendatang. Ya, ini satu kehormatan yang tinggi ya, dan keberkahan, ya, katakanlah satu anugerah Tuhan. Sumatera Selatan ini selalu yang terbaik yang terbaik. Kenapa tidak, ini soal informasi kita nomor 1, ya, soal kita nomor 1 dan yang lainnya banyak. Hari ini kita juga menyerahkan, ya, ini dari anak-anak kita lomba Sipa Dama Samaja tingkat nasional. Jadi juara 1 beberapa tangkai yang dapat juara 1 diadakan di tingkat nasional, bahkan juara umum, ya juara umum itu dianugerahkan kepada kita. Jadi sampai kita mendapat 5-6 juara, juga kita mendapat juara umum. Ini satu keberhasilan yang tinggi. Tentunya keberhasilan ini bukan karena salah satu anak kita saja, tapi daripada orang tua, ya, kemudian masyarakat juga seperti Selatan. Ini era COVID loh. Jadi era 19 ini, COVID-19. Tapi kita berhasil seperti ini. Gimana kalau tidak COVID, anak-anak kita akan lebih berpacu lagi, bahkan lebih banyak lagi pelajarnya. Makanya saya sampaikan tadi, ini bukan satu hal yang start akhir, tapi bukan start awal. Ke depan akan ditingkatkan lagi. Ya. Mudah-mudahan ini akan jadi kebaikan semua bagi Sumatera Selatan dan akan diikuti dengan yang lainnya. Beberapa event-event yang lain untuk bisa mengikuti. Terima kasih. Tim Liputan Inmas TV melaporkan. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan, Dr. Andes Haji Mukhlisuddin SHMA, meresmikan Pusat Pendidikan Pelatihan Budayana Sriwijaya pada 4 Juli. Kanwil Kemenak Sumsel Dr. Andes Haji Mukhlisuddin SHMA meresmikan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Budayana Sriwijaya di Jalan Karya Baru, Kelurahan Karya Baru, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Kota Palembang 4 Juli. Hadir pada peresmian Pusdiklat Budayana Sriwijaya antara lain Pembimas Buddha Kanwil Kemenak Sumsel, Wiswadas SAG MSI, Ketua Umum Sangha Agung Indonesia Yang Mulia Kema Charo Mahatera, Nayaka Mahayana Sangha Agung Indonesia Yang Mulia Nyana Maitri Mahasatawira, Nayaka Waratrayana Sangha Agung Indonesia Yang Mulia Lobsanggat Susatawira, Sekretaris Wilayah Sangha Agung Indonesia Provinsi Sumsel, Babel dan Bengkulu Yang Mulia Nyana Wiryatera, Ketua Majelis Budayana Indonesia Sumsel Romo Edam Pendi, Ketua Perhimpunan Umat Buddha Sumsel Inzen SE SPDB, Ketua Sekretariat Bersama Yayasan Buddha Indonesia Sumsel Romo Tono Alamsyah, Ketua MBI Kota Palembang Romo Sukartek, dan Kasubag Umum dan Humas Kanwil Kemenak Sumsel Dr. Haji Saipuddin. Kakanwil Kemenak Sumsel Dr. Andes Haji Mukhlisuddin SHMA mengucapkan selamat kepada umat Buddha Sumsel karena memiliki Pusdiklat Budayana Sriwijaya. Dia berharap Pusdiklat Budayana Sriwijaya dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menunjang pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keagamaan Buddha khususnya di wilayah Sumatera Selatan. Hari ini, sore ini kita lakukan peresmian Pusdiklat ya, Budayana, jadi pada umat Buddha luar biasa. Ini suatu hal yang wajib kita berikan apresiasi yang tinggi. Bagaimana para umat Buddha ya, jadi betul-betul menyadari betapa pentingnya lembaga pendidikan keagamaan itu, sehingga pada hari ini beliau aktualisasikan dengan banyak sekali yang berderma, banyak sekali para dermawan memberikan support untuk pembangunan ini. Saya kira ini satu hal yang luar biasa ya. Patut dicontoh pada agama-agama lain bagaimana melakukan kebersamaan ya,
kegiatan-kegiatan diklat keagamaan secara khusus yang lembaga-lembaga keagamaan itu sendiri, bukan dari pemerintah tapi dari person ke person. Jadi ini patut kita berikan apresiasi yang tinggi dan dapat kita contoh dengan para penganut agama-agama yang lainnya. Semoga berhasil dan berdaya guna. Terima kasih. Amin. Ketua Sangha Agung Indonesia Yang Mulia Kemacaro Mahatera memberikan apresiasi tinggi kepada Yayasan Teratai Budayana Palembang yang telah mendirikan Pusdiklat. Dia berharap Pusdiklat ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana keagamaan semata, tetapi juga memiliki fungsi sosial, budaya, dan pengembangan ekonomi umat. Tim Liputan Inmas TV melaporkan. Pemirsa, demikian kabar Kemenak. Saya Miftahul Janah dan rekan saya Putri Isna. Sampai jumpa lagi dan tetap saksikan program kami hanya di channel YouTube Kanwil Kemenak Sumsel, Inmas TV, Jembatan Informasi Kemenak Sumsel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.